Contohnya carilah pelajaran bahasa Inggris di Google ataupun di YouTube ya guys ya. Supaya kalian mempunyai senjata, supaya kalian mempunyai modal. Jika kalian berangkat ke luar negeri, kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik guys. Ya, dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalian mesti ingat hal itu ya. Oke, saya cukup mengerti bahwa banyak di antara teman-teman yang ingin pindah ke Kanada dan bekerja secara langsung di sini ya. Karena mungkin memiliki keterbatasan secara dana ataupun memiliki keterbatasan secara pendidikan dan juga secara bahasa. Saya mengerti hal itu dan dalam bahasa Inggris ada istilahnya I hear you. Ya, saya cukup mengerti, memahami kondisi kalian. Cuman saya sendiri juga hanya salah satu seorang pekerja di sini ya. Jadi saya juga memiliki banyak keterbatasan. Jadi kadang-kadang ada beberapa di antara kalian yang kalau japri ke saya itu sangat memaksa gitu ya. Ayo berangkatkan saya ke Kanada. Nah, saya sendiri memiliki banyak keterbatasan. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah untuk hal itu ya. Nah, berkaitan dengan kalian yang ingin pindah ke Kanada secara langsung ya, kalian mesti mengetahui bahwa proses untuk perusahaan di Kanada untuk bisa merekrut langsung tenaga asing dari luar Kanada itu membutuhkan waktu dan biaya. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu jika ingin meng-hire orang dari luar negeri, dia harus memasang iklan dulu selama beberapa bulan dan ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan itu atau tidak mendapatkan orang sehingga ia harus meng-hire orang dari luar negeri. Dan juga itu ada proses yang namanya perizinan yang disebut dengan nama LMIA, Labor Market Impact Assessment, di mana perusahaan pun harus membayar untuk LMIA itu. Sehingga makanya tidak semua perusahaan mau meng-hire orang dari luar negeri guys. Jadi kurang lebih itu gambarannya ya. Oke guys, jadi kalau menurut gua sih ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan ya sambil menunggu kesempatan untuk bisa berangkat ke Kanada. Oke, pertama kalian berharap menunggu jika ada program yang namanya program G2G ya. Nah, kalian mesti rajin pantau di websitenya BP2MI kalau nggak salah. Nah, di situ saat ini gue juga lihat di bulan November ini ada program G2G ke Jepang, ke Korea, dan juga ke Jerman ya guys ya. Nah, kalian rajin pantau. Who knows, suatu saat ada program G2G ke Kanada. Seperti ada beberapa YouTuber yang saya tahu di sini telah berangkat ke Kanada melalui program G2G ini. Dan kalau nggak salah saat ini mungkin sudah mendapatkan PR guys. Nah, itu nggak ada salahnya untuk kalian rajin pantau hal itu. Oke? Nah, yang kedua menurut gua opsi berikutnya ialah jika di antara kalian ada yang sudah ingin sekali bisa pindah ke luar negeri, kerja di luar negeri ya, mungkin karena keterbatasan secara dana ataupun secara income, kalau di Indonesia gajinya minimum gitu ya, kalian ingin meningkatkan tarif kesejahteraan hidup kalian, why not untuk mencoba pikir negara lain selain Kanada. Karena seperti yang kita ketahui, Kanada ini agak sedikit susah untuk proses berangkat kerjanya. Kenapa nggak coba dulu untuk pindah ke negara-negara yang lebih mudah untuk menjadi TKI? Contohnya kan seperti ke Malaysia, ke Taiwan, ke Korea, ya, atau ke Jepang juga ya. Nah, ini gue kurang tahu nih, apakah persyaratan ke sana itu cukup ribet atau enggak, bagaimana kualifikasinya juga. Tapi menurut gue jika memang standar gajinya kalian akan lebih meningkat di sana, ya udah berangkat dulu aja. Toh daripada menunggu-nunggu juga akhirnya malah nanti tahu-tahu Kanadanya belum buka-buka program G2G-nya gitu ya. Nanti kalian malah frustasi menunggu. Lalu berikutnya itu juga why not untuk coba consider ke program G2G-nya ataupun misalkan kalian mendapatkan channel atau informasi yang baik mengenai agen tenaga kerja ke Middle East. Ya, ada beberapa temen yang pernah berangkat dulu ke Middle East lalu baru pindah ke Kanada ya kan. Nah kan kalau di Middle East katanya di Dubai gitu mungkin secara salary juga lumayan baik ya. Nah, jadi nggak ada salahnya juga untuk berangkat dulu ke Dubai gitu. Kenapa gue saranin untuk kalian untuk berangkat dulu ke negara-negara lain itu dulu? Toh selain menunggu, saya juga pernah belajar pengalaman dari ketika saya membuat video vlog bersama Mbak Harni ya. Itu ada di channel Indo di Toronto, di mana dia share. Dulu itu dia menjadi TKI di Taiwan, tapi akhirnya bisa pindah ke Vancouver dan bahkan menjadi seorang business owner di Vancouver ya guys ya. Toh dia dulu berangkat ke Taiwan sebagai TKI dulu. Dan akhirnya sambil bekerja di sana, ternyata ada kesempatan untuk bisa pindah ke Kanada, ya kan? Daripada buang-buang waktu kalian di Indonesia menunggu-nunggu, guys.
So, menurut gua itu adalah jalan yang baik. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Lalu berikutnya, jika kalian mungkin masih prefer untuk stay di Indonesia, ya udah, di Indonesia dulu, jalankan apa yang menjadi aktivitas kalian. Tapi, kalau menurut gua, ya, jangan pernah putus harapan. Coba terus rajin deh buka Jobbank dan Indeed.com, ya. Dan juga coba sering-sering rajin buka www.canada.ca. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya, yang benar, ya. Siapa tahu gitu ya, tiba-tiba program caregiver lagi sedikit dipermudah, sehingga kalian bisa ada chance untuk berangkat ke Kanada. Who knows gitu ya. Kita nggak pernah tahu guys, kapan pemerintah Kanada akan merubah regulasinya. Lalu mungkin pesan gue berikutnya itu berkaitan dengan teman-teman yang saat ini sudah lagi mau bekerja ke negara-negara lain ya, seperti ke Taiwan, ke Korea, atau ke Jepang gitu ya. Mungkin ini salah satu alternatif yang nggak tahu nih akan mudah bisa dilakukan atau tidak. Mungkin jika kalian berangkat ke sana, ya udah kalian rajin-rajinlah menabung ya. Who knows, suatu saat kalian nanti dengan tabungan yang ada itu bisa untuk menjadi modal untuk berangkat ke Kanada lewat jalur kuliah. Toh, dengan kalian kuliah itu akan meningkatkan edukasi kalian. Dengan meningkatnya edukasi, tentu saja nanti pekerjaannya kalian juga akan meningkat karirnya, dan juga kalian akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih, guys. Nggak ada salahnya untuk mencoba melakukan hal itu ya. Lalu misalkan ada di antara kalian yang masih single saat ini, ya kan? Who knows, suatu saat bisa seperti Mbak Nikmatul Rosidah ya guys ya. Toh dia dulu berangkat sebagai TKI, akhirnya dia mendapatkan jodoh, dan ternyata jodohnya itu orang Kanada yang tinggal di Hong Kong guys. So who knows, akhirnya dia saat ini berangkat bersama suaminya dan tinggal di Kanada ya kan. Nah kita nggak pernah tahu guys jodoh kalian nanti akan gimana ya. Tapi ini kembali lagi bagi kalian yang masih single loh guys ya. Nah, mungkin poin berikutnya itu ialah sambil kalian menunggu untuk suatu saat ada program G2G ke Kanada, dan juga siapa tahu dari Jobbank ada yang nyantol. Menurut gua salah satu hal yang kalian bisa lakukan itu ialah rajinlah belajar bahasa Inggris guys. Kenapa gua suggest hal ini? Karena ingat, kalau kita mau ke Kanada, kita akan bersaingnya bukan dengan imigran dari Indonesia saja. Kita akan bersaing dengan imigran dari luar negeri lainnya. Contohnya dari Filipina, ya kan, dari India gitu ya. Nah, mereka ini mempunyai salah satu keunggulan, yaitu mereka lebih jago bahasa Inggrisnya daripada kita, guys. So, sekarang ini udah di zaman teknologi ya, di zaman kita tinggal Google, kita tinggal nonton YouTube, nggak ada salahnya guys untuk kalian lebih banyak spend waktu untuk hal-hal yang positif. Contohnya, carilah pelajaran bahasa Inggris di Google ataupun di YouTube ya guys ya. Supaya kalian mempunyai senjata, supaya kalian mempunyai modal. Jika kalian berangkat ke luar negeri, kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik guys. Ya, dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalian mesti ingat hal itu ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu saja yang pesan yang gue bisa sampaikan saat ini, menjawab pertanyaan beberapa teman yang ingin sekali pindah ke Kanada lewat jalur mandiri. Tetap bersabar, tetap cari lowongan di Jobbank dan di Indeed. Dan selalu pantau BP2MI, siapa tahu ada program G2G antara Indonesia dengan Kanada. Dan berikutnya rajin-rajinlah belajar bahasa Inggris. Dan juga coba consider untuk mau pindah ke negara lain dulu yang lebih mudah persyaratannya. Dan kalau bisa di antara negara lain yang ada itu, carilah yang gajinya paling besar supaya kalian bisa menabung. Dan akhirnya setelah kalian menabung, nanti kalian bisa sekolah ke Kanada. Kembali lagi itu berdasarkan kemauan kalian guys. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke? Nah, itu aja pesan dari gua. Mohon maaf, gua belum bisa membantu lebih lagi dari itu. Tapi kembali lagi, stay positif dan stay healthy ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu sebarkan. Oke? Bye!